dan rekan saya adalah Carita Hartanto. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai standar audit 265. Standar Audit 265 mulai berlaku efektif pada perusahaan emiten pada 1 Januari 2013, sedangkan pada perusahaan non-emiten mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Untuk ruang standar audit 265 ini mengatur mengenai tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Auditor juga diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Dalam standar audit 265 ini, tidak ada yang menghalangi auditor untuk mengkomunikasikan masalah lain dalam pengendalian internal yang diidentifikasikan oleh auditor selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Untuk tujuan dari standar audit 265 ini sendiri, yaitu mengkomunikasikan secara tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas defisiensi pada pengendalian internal. Defisiensi dalam pengendalian internal ini dapat terjadi ketika pengendalian dirancang, diterapkan, dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Defisiensi dalam pengendalian internal ini juga bisa terjadi ketika tidak adanya pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal yang menurut pertimbangan profesional auditor cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Selanjutnya ada tujuan auditor. Auditor mempunyai tujuan seperti memperoleh bukti yang cukup terkait kepatuhan terhadap undang-undang, lalu melaksanakan prosedur audit untuk mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap UU, lalu merespon hasil identifikasi terkait ketidakpatuhan terhadap UU. Berikutnya ada ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan merupakan tindakan penghilangan atau kejahatan entitas disengaja atau tidak yang bertentangan dengan undang-undang. Ketidakpatuhan tidak termasuk kesalahan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis entitas oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen atau karyawan entitas. Berikutnya ada ketentuan SA 265. Yang pertama, auditor harus menentukan apakah berdasarkan pekerjaan auditor yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Yang kedua, jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal, auditor harus menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan apakah defisiensi tersebut secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan. Yang ketiga, auditor harus mengkomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Yang keempat, auditor juga harus mengkomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Yang kelima, auditor dalam mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang deskripsi serta
penjelasan dampak potensial atas defisiensi tersebut, dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut. Contoh defisiensi pengendalian internal dalam entitas. Yang pertama ada double job. Seorang accounting merupakan merangkap jadi kasir. Yang kedua, otorisasi. Dalam pengeluaran atau pembelian barang tidak diotorisasi. Ketiga, stok opname. Dilakukan tidak secara berkala dan tidak secara dadakan. Yang keempat, kunci gudang hanya dipegang satu orang saja, misalnya hanya bagian warehouse. Yang kelima, posisi auditor internal harus berada di bawah manajemen menengah. Contoh defisiensi pengendalian internal dalam pemerintahan. Yang pertama, ada bupati mengangkat inspektorat dari pihak keluarga atau kolega. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa tidak melalui tender terbuka dan biasanya dimenangkan oleh keluarga atau kolega. Yang ketiga, realisasi dan serapan tidak sesuai dengan pagu yang telah dianggarkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.